Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mudah Berbahasa Inggris. Dan selamat, sekarang kalian udah ada di puncak kelas nih, yaitu sudah ada di kelas 12. Ya ampun, akhirnya ya kalian sebentar lagi akan lulus, terus abis itu bisa kuliah, atau yang mau kerja bisa bekerja. Nah, untuk saat ini kita akan membahas chapter pertama untuk bahasa Inggris materi wajib ya, kelas 12, yaitu judulnya May I Help You? Nah, ini mengenai ekspresi-ekspresi yang penting untuk kita ketahui untuk kita meminta maupun merespon suatu istilahnya ya, ekspresi meminta bantuan atau merespon bantuan yang ditawarkan oleh orang lain, seperti itu. Nah, gimana sih caranya yang tepat? Terus untuk nanti yang respon untuk yang formal dan informal seperti apa yang tepat ekspresinya, itu yang akan kita pelajari kali ini. So, without any further ado, let's get started. Nah, pertama kita define the word asking help and offering help first. Pertama, what is asking help? Asking help adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk meminta bantuan. Ask itu selain bertanya, artinya juga meminta bantuan kepada orang lain. Sedangkan offering, seperti sudah kita pelajari di kelas 11 ya, materi offers and suggestions. Kalau kalian lupa, nanti Miss akan link videonya di kanan atas dan juga description box. Jadi offering, kalau offer itu menawarkan bantuan kepada orang lain. Miss, terus caranya gimana kita ask and offer the suggestions? Ada bedanya nggak? Terus gimana yang sopan dan lain sebagainya? Nah, ini dia yang akan kita bahas ya. Ada beberapa ekspresi penting yang harus kalian. Well, yang pertama kita akan lihat ke ekspresi yang offering a help. Ingat, offering itu yang menawarkan bantuan. Jadi misal dalam konteks sehari-hari gitu ya, contohnya kalian misal punya temen yang rumahnya satu jalur gitu sama kalian mau nawarin, udah yuk nebeng sama aku aja. Nah, itu bisa kalian termasuk ke ekspresi yang offering a help. Untuk nanti kita akan bagi menjadi formal dan informal setting. Jadi kalau yang formal yang lebih resmi gitu ya, sedangkan yang informal lebih casual. Yang formal itu biasanya kita menggunakan kata would, could, itu untuk menunjukkan level kesopanan kayak gitu. Jadi misal kayak kalian kalau mau izin ke kamar mandi ketika pelajaran di dalam kelas, itu kalian karena izinnya sama guru gitu ya dan konteksnya formal, kalian yang paling sopan bisa ngomong, would you allow me to go to the toilet? Apakah Bu Guru memperbolehkan saya untuk ke toilet misalnya. Jadi yang paling sopan adalah menggunakan would gitu. Terus tapi could juga bisa. Dan di sini juga ada shall juga bisa, cuman lebih sopan lagi pakai would atau could. Yuk kita lihat sama-sama contohnya yang formal setting ya. Would you like some help? Apakah kamu butuh bantuan? Atau would you like me to do it for you? Kamu mau enggak aku yang melakukan ini buat kamu? Misalnya kalian lihat ibu kalian kerepotan ini ngurus adik kalian. Yaudah enggak apa-apa Bu, ini adik biar sama aku aja. Misalnya aku yang jagain. Atau would you mind if I carry your bag? Juga bisa. Misalnya kalian lihat guru kalian bawaannya banyak, ini tasnya tak bawain aja Bu Guru, bisa kan? Atau kalau pakai could juga bisa, could I offer you a help? Atau would you like a cup of tea? Ini misal teman kalian main ke rumah gitu kan, terus kayak kelihatan kehausan, nah kalian offer a help. Atau misalnya teman kalian mukanya pucet gitu di dalam kelas sakit atau gimana, kalian bisa tawarkan, mau minum teh enggak? Kayak gitu, tak ambilin ya. I wonder if I could help you, atau shall I help you, juga termasuk beberapa ekspresi untuk formal setting. Nah, untuk informal karena lebih casual, lebih ke sama teman sebaya gitu ya, atau sama yang lebih muda, sama adik kalian dan lain sebagainya, kalian bisa bahasanya lebih santai. Misal kayak what can I do for you? Di sini pakainya can gitu kan, bukan pakai could. Kalau could kan lebih sopan, ingat tingkat kesopanannya. What can I do for you? Apa yang bisa aku lakukan untukmu? May I help you? Bisa aku bantu kamu? Atau can I help you with your tasks? Misalnya nih adik kalian kesusahan ngerjain PR, kalian menawarkan, mau tak bantuin enggak ngerjain PR-nya? Do you want me to help you? Juga bisa. Let me help you. Nah, yang ini kalau kita perhatikan dari tadi itu kita pakai kalimat tanya semua ya, tapi juga bisa offering a help itu kita menggunakan kalimat statement atau affirmative sentence. Jadi kayak ini, pakainya titik gitu di akhirnya, bukan kalimat tanya. Let me help you. Sini tak bantuin, dah titik gitu kan. Atau I will help you juga bisa.
Juga ada contoh lain, misalnya, do you want me to have a look at your tasks? Or I'd be glad to help. Is there anything I can help? Juga termasuk beberapa informal expression in offering a help. Setelah tadi kita tahu kalau offering a help gimana, it's so important to know how to respond it. Ingat, merespons sesuatu itu tidak mesti harus diterima semuanya. Kalian mau menolak bantuan juga boleh. Misal teman kalian waktu ulangan menawarkan bantuan, tak bantuin sini ngerjain, kan tidak boleh ya. Karena tidak boleh ya, kita harus juga bisa menolaknya. Caranya tapi yang sopan dan yang benar. Ini ada beberapa ekspresi, misalnya untuk accepting, untuk menerima help, bantuan, menerima. Ada kalimat misalnya, yes please, I'd love to. If you wouldn't mind, kalau kamu nggak keberatan, boleh deh sini kamu bawain tas aku. Atau thank you, that would be great. Jangan lupa ucapkan terima kasih gitu ya, karena orang lain peduli sama kalian. Thank you very much juga bisa. Thank you, thanks, yes please juga bisa. I'd like it very much, dengan senang hati kalau kamu menawarkan bantuan, tak terima dengan senang hati. That sounds nice, bagus deh. That's very kind of you, kamu baik banget sih mau membantuin aku. Itu beberapa contoh ekspresi untuk accepting, baik yang formal maupun informal, nggak akan beda jauh sih sebenarnya. Sekarang untuk yang refusing or declining or rejecting, nah ini untuk yang menolak. Beberapa contohnya adalah no thank you. Ingat ketika kalian menolak, jangan lupa yang sopan gitu. Ada orang dengan senang hati membantuin kalian, jangan lupa ucapkan terima kasih ya. Misalnya tadi kalian bawa tas gitu kan, terus ada orang nawarin, sini tak bawain tasnya, nggak usah deh terima kasih. Nah gitu ya, yang sopan dan tidak menyakitkan perasaan orang yang sudah dengan berbaik hati menawarkan diri untuk membantu kalian. Atau that's very kind of you, but but I can do it by myself misalnya. Atau thank you for offering, but this is a private document, so I cannot share it with anyone misalnya juga bisa. Atau it's okay, I can do it by myself juga boleh. Misalnya nggak apa-apa aku bisa sendiri kok. Nah itu. Atau don't worry, I'll do it. No thank you, I'm fine. Nggak apa-apa kok. Misal tadi ditawarin minum teh karena mukanya kelihatan pucat, nggak usah, nggak apa-apa, aku sehat kok. Atau no thanks, I'm good. No it's alright, nggak apa-apa ini sama ya. No it's alright itu sama kayak I'm fine gitu. Atau no thanks, simply ngomong no thanks juga udah nggak apa-apa. No, I can manage it by myself juga boleh. Oke, di sini nanti Miss akan ada beberapa contoh dialog yang akan Miss baca per kalimat. Nanti tugas kalian mendengarkan dialog tersebut, nanti jadi di setiap kalimat Miss akan pause sebentar, kalian bisa menirukan di rumah ya. Dialog yang pertama antara Dr. Nahda dan juga Fafa. Oke, siap ya? Jadi nanti Miss akan baca per kalimat, kalian bisa menirukan di rumah. Hello doctor, you look terrible. What can I do for you? I can't go to school today. Oh, I'm sorry to hear that. What's the problem? My stomach hurts terribly. I think I have a fever as well. Okay, let me check your stomach. Does it hurt here? Not that one. Here? Yes, that's terrible. That's really terrible. All right then, I'll give you a prescription. You have to take the pills 3 times a day, okay? Okay, doctor. Good, get well soon, Fafa. Bye. Thanks a lot. Bye, doctor. Oke, untuk yang contoh dialog pertama ini ceritanya kan Fafa sakit gitu ya, jadi dia ke dokter, namanya Dokter Nahda. Nah, si dokter apa yang terjadi? Jadi si Dokter Nahda ngeliat mukanya Fafa kok kelihatan terrible, kelihatan kayak sakit banget gitu loh.
nggak kayak biasanya. Terus dokter Nahda menawarkan bantuan nih, what can I do for you? Apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Ini salah satu bentuk offering a help ya. Terus si Fafa cerita, iya nih aku tuh nggak bisa ke sekolah hari ini. Kenapa kok kamu nggak bisa berangkat sekolah? What's the problem? Nah, ini menanyakan gitu ya. Ini ekspresi menanyakan, kenapa? My stomach hurts terribly. Perutku sakit banget. I think I have a fever as well. Dan badanku juga panas. Nah, dokter Nahda menjawab nih, okay, let me check your stomach. Sini coba lah cek dulu perut kamu. Does it hurt? Terus kan ini, the doctor puts the stethoscope in Fafa's belly and strikes it lightly. Nah, jadi si dokter Nahda menempelkan stetoskopnya ya di perutnya Fafa, terus sambil agak ditekan gitu kan. Ini yang sini, bukan yang sakit. Oh bukan yang itu. Kalau yang sini, iya dokter betul yang itu sakit banget. Alright then, I'll give you a prescription. Oke, coba tak kasih resep ya. You have to take the pills 3 times a day. Oke, kalian harus minum pilnya ini 3 kali sehari. Oke dokter. Good, get well soon Fafa. Bye. Thanks a lot. Bye dokter. Terima kasih dokter. Get well soon ini ekspresi untuk menyatakan ayo cepat sembuh ya. Nah, setelah tadi dibantuin si Fafa, yaitu dengan diperiksa badannya dan juga dikasih obat, dia jangan lupa Fafa juga selalu berterima kasih kepada dokter Nahda. Terima kasih dokter. Ini untuk yang dialog pertama. Oke, sekarang ke dialog yang kedua ya. Kita lihat situasinya. Tania works at a bus agent located at Arjosari Terminal. A stranger is approaching her bringing a suitcase. Jadi ada orang nih namanya Tania, dia bekerja di agen bis di Terminal Arjosari. Kemudian ada a stranger, ada orang asing gitu yang lagi jalan mendekati dia bawa koper. Wah, apa ya yang kira-kira terjadi? Kita lihat yuk dialognya dan kita baca sama-sama ya. Masih sama, nanti Miss akan pause sebentar, kalian menirukan sendiri di rumah ya ketika Miss selesai membaca per kalimatnya, per dialognya. Oke, kita mulai ya. Hello sir, may I help you? Where's your destination? Yes, I need to go to Jakarta. How long will it take from this bus station? Is this Arjosari station? Yes, this is Arjosari bus station. It takes about 22 hours from here to Jakarta. What time will it leave? It will leave at 2:30 p.m. So you just need to wait for 45 minutes. Do I have to change buses after arriving in Jakarta? After arriving in the Lebak Bulus terminal, you have a lot of options to reach your final destination. You can get in a Transjakarta bus, Metro Mini, Bajai, taxi, as well as ojek. You can ask the bus driver there. Thank you, I'll buy the bus ticket then. Wait a moment please, I'll process it quickly. Oke. Nah, untuk dialog yang ini, jadi ceritanya Tania kan tadi lagi dia kan kerja di agen bis gitu ya. Terus ada stranger, ada orang asing yang mendekati dia, mau beli tiket nih ceritanya. Tapi tanya-tanya dulu karena kan dia orang asing ya, banyak yang informasi yang dia kurang tahu misalnya. Nah, Tania dengan sigapnya dia dari awal sudah menyapa, hello sir, ngasih sapa dulu, may I help you, apa yang bisa aku bantu untuk kamu, where's your destination, kamu mau kemana? Yes, nah yesnya di sini adalah menerima respon dari apa ya, bantuan yang diberikan Tania gitu, penawaran bantuan yang diberikan Tania kepada si stranger itu. Kan tadi Tania menawarkan may I help you, boleh aku bantu? Nah si stranger menjawab, oh iya boleh, kayak gitu. I need to go to Jakarta, aku harus ke Jakarta nih. Berapa lama ya kira-kira kalau naik bis dari sini ke Jakarta?
Dan bener kan ini stasiun Arjosari atau terminal Arjosari? Iya bener kok, ini bener terminal bis Arjosari. Nah kira-kira kalau dari sini mau ke Jakarta itu kita butuh waktu 22 jam, lama ya. Terus what time will it leave? Kapan sih bisnya berangkat? Nah bis yang berikutnya itu akan berangkat jam 2.30 PM. Ingat ya kalau PM itu berarti dari jam 12 siang sampai ke 11.59 malam. Jadi ini ceritanya setengah 3 sore gitu. So you just need to wait for about 45 minutes. Jadi kamu tinggal nunggu 45 menit lagi bisnya akan jalan. Do I have to change buses after arriving in Jakarta? Nanti kalau aku udah sampai Jakarta saya perlu ganti bis lagi enggak? Biasanya kan kalau kita mau pergi gitu kan ada transit terus kemudian ganti transport kayak gitu ya. Nah, Tania membantu nih, dia bilang after arriving in Lebak Bulus Terminal, you have a lot of options to reach your final destination. Kalau kamu udah nanti sampai nih di terminal Lebak Bulus yang ada di Jakarta, kamu mau kemanapun itu nanti gampang, bisa banyak pilihannya, have a lot of options. Misalnya kamu bisa naik Transjakarta, naik Metro Mini, naik bajai, naik taksi atau naik ojek juga bisa. Nanti tanya aja sama Pak pengemudinya bis itu kalau kamu biar lebih jelasnya, misalnya kamu udah sampai nanti nih di Lebak Bulus, saya mau misalnya ke Kebon Kacang, paling gampang, paling deket dan paling nyaman pakai apa ya gitu misalnya. Tuh. Thank you, I'll buy the ticket then. Baiklah, saya akan beli tiket bisnya ya. Oke, saya proses dulu. Baiklah, saya bersedia menunggu gitu ya, kata strangernya ini tadi. Selanjutnya untuk dialog ketiga nanti ada antara Dea dan Riza. Seperti biasa Miss akan baca per kalimat, kalian mengikuti di rumah ya. Yuk kita mulai. Have you heard that the due date for the final project is extended? No, is it true? Yes, it will be due next month. That's wonderful. I haven't even started yet. Would you need my help? No thanks, I'll do it as soon as possible. I know that you are as busy as I am. Okay, just let me know if you need my help. Nah untuk yang dialog ketiga ini ceritanya si Dea ngabarin Riza ya kalau ada deadline, due date itu deadline gitu ya. Kalau misalnya kalian kalau di bahasa Indonesia itu kan hari H, ada ya istilah hari H kalau misalnya. Nah kalian sering dengar kalau di bahasa Inggris itu the due date gitu, DD singkatannya. The due date untuk final project tugas akhir kita is extended, diperpanjang. Oh nggak tahu Tio, aku belum dengar beneran. Iya, jadi deadline-nya itu next month, bulan depan. Wah bagus deh, aku sama sekali belum ngerjain. Nah Dewa menawarkan bantuan nih, kamu mau tak bantuin? Nggak usah deh, terima kasih, tak kerjain sendiri aja. Aku tahu kok kamu juga sibuk. Nah tapi Dea juga tetap berbaik hati ya. Oke, kalau kamu tetap butuh bantuanku bilang aja ya, jangan malu-malu. Then we have the last dialogue between Hamada and also Diana. What happened? Let's take a look. My extended family is going to a surprise birthday party for my grandmother next week. Wow, that sounds great. How old is she? She'll be 75 on August the 13th. Really? I didn't know that she is that old. I thought she was still around 60. She looks much younger. Thanks. What if I help you with the preparation? Oh, it's very nice of you, but I'm going to do it with my sister. Thanks for the offer. Okay, no problem.
Nah untuk yang ini jadi ceritanya Hamada itu ngobrol nih kan sama Dea, dia cerita mau bikin a surprise birthday party, mau bikin pesta untuk ulang tahunnya neneknya Hamada minggu depan. Jadi si neneknya ini mau berulang tahun ke 75. Si Diana kaget nih, masa sih udah 75 umurnya, tak pikir masih 60-an loh. Terus Diana juga menawarkan nih, gimana kalau tak bantuin the preparation, persiapannya. Nah ini ya, ini penting banget, banyak banget orang baca ini kalimat ini jadi preparation, salah ya, yang bener preparation, preparation. Oke, persiapan itu kalimatnya apa, kata yang tepat dibacanya adalah preparation. Nah, Diana tadi ya menawarkan diri, gimana kalau aku bantuin? Terus Hamada bilang, oh nggak usah deh, makasih banyak, kamu baik banget gitu, it's very nice of you, kamu baik banget deh. Tapi nggak apa-apa, aku akan melakukannya atau mempersiapkannya dengan my sister, dengan adikku aja. Thanks for the offer, terima kasih loh udah kamu mau menawarkan bantuan untuk bantuin. Oke, no problem. Nah, Diana juga ketika istilahnya ini kan ditolak gitu ya penawaran bantuannya dia juga nggak sakit hati dan lain-lain. Jadi dia istilahnya ya juga menanggapinya dengan elegan. Oke, nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Nah, dari 4 contoh dialog yang sudah kita bahas tadi dan beberapa ekspresi yang kita pelajari, kita bisa lihat nih rangkuman dari materi kali ini. Jadi expressions of offering help itu adalah ungkapan menawarkan bantuan atau jasa. Nah, ungkapan ini digunakan saat kita memberikan bantuan kepada orang lain. Jadi bantuannya nggak mesti dalam bentuk barang, misalnya kamu mau tak kasih uang enggak, kok kayaknya kelihatannya nggak punya uang gitu, itu juga bantuan. Atau misalnya tadi kasusnya Hamada sama Diana, tak bantuin deh persiapannya, itu juga termasuk membantu jasa gitu ya, memberikan jasa mereka untuk membantu orang lain. Untuk fungsi sosialnya, dalam ungkapan penawarkan bantuan atau jasa itu untuk membantu hubungan interpersonal antar individu satu dengan yang lainnya. Dengan menawarkan bantuan, kita menunjukkan kepedulian kita kepada orang lain. Jadi interpersonal itu apa sih? Hubungan antara satu orang dengan orang yang lain. Terus strukturnya untuk menawarkan jasa atau bantuannya bisa berupa barang atau jasa, itu tadi ya, pertama ada orang yang mengungkapkan penawaran bantuannya, offering a help-nya. Kemudian ada responnya, ditanggapilah sama orang yang ditawarkan bantuannya itu tadi. Si responnya itu bisa menerima, bisa juga menolak bantuannya. Ini ada beberapa ekspresi ketika kita offering a help. Misalnya kayak kata, would you like me to base form of verb. Apa itu maksudnya, Miss? Itu maksudnya verb 1. Karena kenapa ada verb 1? Karena ada kata to. To itu selalu diikuti verb 1 yang tanpa s atau es atau ed atau ing itu semua tidak ada ya. Jadi kalau kalian menemukan kata to, itu pasti diikutinya nanti dengan kata kerja bentuk pertama atau base form of verb, atau bisa disebut juga verb 1 atau disebut juga be verb, atau juga disebut infinitive verb, juga sering kayak gitu. Terus kalau pakai kata would you like, kalau like ya tanpa ada to-nya, nah itu diikutinya noun or verb with to. Misalnya would you like to go there, atau kalau noun would you like some tea, juga bisa. Tea itu kan noun. Atau I wonder if I could, nah kalau ada could diikuti base form of verb. Ini materi kelas 10 ya, tentang models. Kenapa kalau could itu diikutinya selalu bare infinitive atau be form of verb. Terus shall I juga karena ada kata shall itu diikutinya juga base form of verb, sama ini materi models kelas 10. Untuk yang informal, kalian bisa menggunakan kata can I help you with. Kalau ada with diikutinya harus noun karena with adalah preposition. Nanti materi preposition itu akan kita pelajari di kelas 12 ini ya, di materi minat. Terus let me, kalau let me diikutinya verb 1, base form of verb. Atau do you want me to juga diikuti verb 1. I'd be glad to help juga bisa. Sedangkan responnya bisa menerima, bisa menolak. Menerima bisa dengan kalimat yes please, I'd love to, if you wouldn't mind, thank you, that would be great, atau that's very nice of you. Itu beberapa contoh ekspresi yang menerima bantuan. Sedangkan untuk menolak, ingat menolaknya harus halus ya, dan jangan lupa tetap mengucapkan terima kasih karena orang lain sudah peduli dengan Anda dan mau menawarkan bantuan kepada Anda.
Misalnya kata it's okay, I can do it myself, atau don't worry, I'll do it. No thank you, I'm fine. No thanks, I'm good. And no thank you, I can manage it well. Okay. Well students, that's all for today's material. I hope you get something new and thanks for watching. I'll see you next time. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.